Kira-kira kriteria tadi yang kakak sebutin ada di nomor 1 atau di nomor 2? Nggak tahu deh. Halo guys, welcome back to my channel. Masih di channel YouTube yang sama, youtube.com Sigit BT aja. Oke, balik lagi bareng gua Sigit BT dan di belakang kamera ada Project ID. Tiara Aginta dari Project ID. Seperti dengan judul, kali ini gua bakal bikin segmen terserah netizen. Dan kali ini gue bakal nanya-nanya ke orang gitu mengenai pemimpin kita atau calon pemimpin kita. Karena kebanyakan orang, termasuk gue gitu ya, ngelihat yang namanya itu lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah mengungkap kekurangan-kekurangan mereka dibandingin kelebihan-kelebihannya. Makanya gue bakal nanya, kira-kira mereka itu mendambakan pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bakal memimpin negara kita itu yang seperti apa? Entah yang milenial, entah yang tegas, entah yang ramah, entah yang lainnya. Jadi makanya kita bakal tanya. Pokoknya ikutin terus video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Sigit BT dan Project ID. Linknya semuanya ada di deskripsi. Klik yang tombol yang berwarna merah dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Oke, pokoknya gitu aja. Yo, let's go. Kita cari netizennya. Halo, nama saya Tengku. Nama saya Nisa. Halo, nama saya Mustafa Afif. Hai, nama saya Firda. Nama saya Nafa. Hai. Nama saya Ari. Nama saya Irfan. Nama saya Heri. Nama saya Fitri. Halo, nama saya Muhammad Sirkal Jihad, biasa dipanggil Jihad. Nama saya Sabar. Saya mahasiswa. Kami mahasiswa. Kita sebagai pelajar. Kami dari perwakilan pelajar Cirebon. Pekerjaan saya menjadi seorang beauty advisor. Profesi saya adalah wira swasta. Iya pastinya. Pastinya. Iya. Kenapa? Ya kan itu ya kita juga sebagai warga negara Indonesia juga apa? Ya wajib lah. Wajib. Ada punya kewajiban juga lah buat Kan memilih. nggak boleh golput. Iya. Ya. Ikut deh. Ikut. Kenapa? Ya, saya pengen mengeluarkan suara saya dari masyarakat. Oke. Iya. Iya. Kenapa? Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara kan, harus memilih. Pastinya. Ikut. Kalau aku sih pasti ikut karena yang pertama aku sebagai pemilih pemula dan yang kedua juga kita juga harus menentukan pilihan kita. Apalagi ya kita kan bertanggung jawab juga atas 5 tahun ke depan bagaimana pemimpin kita ke depannya. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang memilih gitu. Insya Allah mau sih ya, karena memang udah umurnya juga sih. Kenapa? Ya karena pengen memilih aja, jangan sampai golput kan, supaya. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara Indonesia punya hak dan punya kewajiban untuk memilih calon pemimpin 5 tahun mendatang gitu. Dan jangan sampailah kita ada istilah golput atau apalah gitu. Ya nggak tahu banget sih. Tahu ya. Sedikit-sedikit lah. Sedikit sih. Sedikit ya. Kelebihannya Saya sudah mengetahuinya. Tahu sih sedikit demi sedikit karena tanpa kita sadari kita tahu dari media ya. Cuma kalau dari media kita harus memilih dan melihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu sumber saja. Karena itu dapat mencerminkan apa yang mereka tonjolkan gitu. Dan kita tuh harus pinter-pinter memilih media karena sekarang media itu nggak netral gitu, nggak netral kayak gitu. Belum ya? Iya, karena waktu ada debat juga belum sempat nonton sih keunggulan mereka itu di bidang apa. Cuman memang kalau misalkan ada salah satu sih ya yang memang menurut aku udah kelihatan hasilnya, nilai plus gitu ya? Ada nilai plusnya, atau yang satunya juga mungkin dari kepemimpinannya memang sulit sih, cuman udah ada aja sih, udah ada calon aja.
yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi lah intinya sih. Yang jelas nggak cuma janji-janji doang, Nah, ya. nggak cuma saling menjelekkan satu sama lain, tapi benar-benar ada actionnya gitu. Aku sih sederhana ya, pengennya yang sederhana, merakyat, yang bisa ngayomin masyarakatnya, ya itu aja udah. Yang adil, yang bisa mengemban amanah, terus yang bisa mendengarkan suara rakyat. Kalau aku sih mau pemimpin yang pastinya merakyat ya, dan sangat dekat sekali dengan rakyat dan tidak memihak dengan siapapun. Yang pertama yang merakyat sih, yang kedua itu yang memang bisa benar-benar membuat rakyatnya itu senang. Pengennya sih punya presiden yang ibaratnya tidak banyak bicara tapi lebih banyak bekerja. Seperti itu yang saya harapkan, dan ibaratnya jangan sampailah apa yang sekarang kita alami, mungkin adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat gitu. Jangan sampai itu terjadi kembali di masa yang akan datang. Yang dirubah apa ya? Paling ya. Mindsetnya dulu, Nah iya. mindset masyarakatnya, terus baru sistemnya. Struktur dulu, terus dari struktur itu bisa berjalannya itu kayak aktivitas masyarakat ya, dari mulai pedesaan-pedesaan. Struktur itu kan bukan dari jalan tol aja tuh, tapi bisa jalan-jalan desa atau waduk buat petani, itu kan udah masuk akal dibuat masyarakat, buat harmonisnya masyarakat juga. Dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan. Kenapa emang? Karena kalau misalnya kita merubah bagian yang lain seperti kayak ekonominya, politiknya, tapi dari dasarnya aja kita nggak merubah, ya bakal sulit kan kesananya. Jadi yang harus dirubah itu ya dari anak-anak bangsanya aja dulu untuk masa depannya. Dari Ekonomi. Dari sikap rakyatnya sendiri. Mindset ya? Karena dari situ juga itu yang akan membangun bangsa kita sendiri. Dimulai dari situ sih. Dari pertama adalah sistem kinerja di pemerintahan, itu udah pasti. Mau tidak mau, suka tidak suka. Apa yang membuat ini sih menyebarkan apa ya? Nggak tahu dong. Oke, thank you Kak. Terima kasih banyak sekali lagi ya Kak. Terima kasih banyak. Nomor. Oke, thank you Kak. Sama-sama Kak. Oke. Gimana nak? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Pas. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Oke. Bye. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan selesai, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Sigit BT dan Project ID. Dan oh ya, sedikit cerita tentang konten yang aku bawain hari ini ya. Ini terserah netizen yang sangat amat luar biasa, karena kenapa? Konten yang aku bawain saat ini itu sedikit agak sensitif gitu ya. Sensitif maksudnya gimana? Kayak misalkan ketika aku minta izin untuk nge-record, Kak mau nggak bikin video ini tentang politik dan lain-lain, itu orang-orang banyak yang bilang bahwa apa ya, bingung aja gitu ya, takut salah ngomong lah, atau misalkan kedua itu kayak misalkan dia itu kayak takut dengan hal yang berbau dengan politik gitu ya. Padahal mungkin aku juga sebelumnya itu lebih cenderung nggak mau tahu tentang politik itu sendiri, tapi kita harus tahu loh tentang politik. Karena kenapa? Karena kemajuan negara Indonesia mungkin bisa salah satunya itu dari aspek politik itu sendiri. Kalau misalkan kita nggak mau mengenal yang namanya politik, contoh deh gini, kita pada tanggal 17 April 2019 itu bakal nyoblos 5 calon rakyat ya, perwakilan atau wakil rakyat gitu, calon wakil rakyat. Kita 5 loh ya. Kalau misalkan kalian nggak mau tahu tentang yang namanya politik, berarti dari kelima calon yang kita bakal pilih itu kita nggak bakal tahu
bagaimana, dan lain-lain. Jadi makanya kita juga setidaknya itu kita harus cari tahu. Misalkan contoh kayak sekarang aku membahas tentang pilpres gitu ya, pemilihan presiden. Kita harus tahu misalkan calonnya itu siapa aja, ya, kelebihan dari calon itu seperti apa, kekurangan calon dari yang mungkin yang sudah ada itu seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi kita harus tahu, jadi nggak asal milih. Dan gue harapin buat teman-teman yang nonton video kali ini sampai dengan saat ini, gue saranin jangan pernah golput. Karena kenapa? Semua keputusan, saran, ataupun lainnya itu sebenarnya ada di tangan kalian. Kalau misalkan saat ini atau tanggal 17 nanti kalian golput, tidak memilih sama sekali, ketika nanti sistem sudah berjalan, kalian bakal nyalain siapa? Kalian kan nggak milih, bener gak? Jadi makanya gue saranin tanggal 17 nanti kalian harus milih, yang pertama. Yang kedua, kalian harus paham tentang politik. Maksudnya paham itu bukan berarti kalian tahu politik itu seperti apa, bukan. Maksudnya gini deh, secara garis besarnya kalian tahu deh calonnya itu siapa aja, yang pertama. Yang kedua itu program-program yang bakal dijalanin dari tiap-tiap calon itu apa aja, biar kalian nggak salah pilih. Dan intinya siapapun presidennya, dolar AdSense nggak boleh turun lagi. Oke, saya Didi Dasen, salam idiot, bye-bye. Jangan lupa tonton video sebelumnya, subscribe channelnya, dan beli merchandise official YouTube Sigit BT.